Aku tahu ada yang gak beres sejak malam itu. Jam 2 dini hari. Aku kebangun karena suara benda jatuh dari belakang rumah. Sebenarnya itu biasa. Tapi entah kenapa malam itu beda. Suaranya seperti suara logam diseret, kasar, dan berat. Seperti rantai. Aku keluar kamar pelan-pelan. Ibu nggak kelihatan. Kamarnya kosong, lampunya mati. Aneh. Biasanya ibu nggak pernah tidur serapi itu. Apalagi dia tipe orang yang panik kalau ada suara mencurigakan. Dari arah dapur, aku dengar suara lain. Bukan suara benda, tapi suara kayak orang bicara pelan. Gumam. Tapi bukan satu suara. Kayak ada 2, bahkan 3 orang. Salah satunya berat banget, serak, dan kasar. Nggak seperti suara manusia. Aku ngintip dari balik pintu dapur. Samar-samar aku lihat pintu gudang belakang terbuka sedikit. Cahaya remang-remang dari lilin terlihat dari dalam. Gudang itu harusnya selalu dikunci. Aku sendiri dilarang keras masuk ke sana. Sejak rumah ini direnovasi dan mendadak jadi mewah, gudang belakang memang jadi semacam ruangan terlarang. Dulu cuma tempat nyimpen peralatan rumah tangga yang rusak. Sekarang, ibu bahkan ganti gemboknya 2 kali. Jantungku makin cepat. Aku mendap pelan ke arah pintu gudang, berharap bisa dengar lebih jelas. Tapi sebelum aku dekat, suara-suara itu berhenti. Hening. Lalu, pintu gudang tiba-tiba terbuka lebar. Aku langsung sembunyi di balik kulkas. Nafasku tertahan. Dari celah itu, aku lihat sosok ibu keluar. Tapi yang bikin aku kaget bukan karena dia keluar dari gudang tengah malam. Tapi karena mukanya bukan kayak ibu. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis nangis lama, tapi ekspresinya datar. Tangan kirinya penuh bekas luka gores, dan ada tetesan darah di ujung jari. Dia jalan pelan, tanpa suara. Tapi saat lewat dekatku, dia tiba-tiba berhenti. "Ibu tahu kamu ngintip," katanya pelan. Suaranya datar, nggak seperti biasanya. Aku langsung merinding. Waktu itu aku cuma bisa diam, nggak bisa jawab. Nggak bisa lari juga. Dia melanjutkan jalan ke arah kamarnya, tanpa menoleh lagi. Dan sejak malam itu, pintu gudang belakang selalu terbuka sedikit setiap malam Jumat. Aku tahu sesuatu di rumah ini sedang bangkit. Dan ibu bukan lagi ibu yang aku kenal. 3 minggu setelah malam itu, hidupku rasanya kayak mimpi aneh yang gak selesai-selesai. Ibu berubah. Bukan cuma dari sikap, tapi juga dari cara dia ngomong, jalan, bahkan caranya mandang aku. Dulu, ibu itu cerewet, kadang nyebelin sih, tapi ya, masih terasa kayak ibu. Sekarang, dia lebih banyak diem, dan kalau ngomong pun sering ngelantur. Kadang dia nyebut nama yang gak pernah aku dengar. "Si hitam, sudah puas?" katanya sekali waktu sambil berdiri di depan kaca. Aku kira dia stres atau capek. Tapi makin hari, makin aneh. Contohnya, uang di rumah tiba-tiba nggak habis-habis. Di dapur ada kulkas baru, TV layar lebar di ruang tamu, dan tiba-tiba aja ibu punya mobil. Padahal sebulan lalu, kita masih mikir 2 kali buat beli beras 5 kilo. Aku sempat nanya, "Bu, uang dari mana?" Dia cuma senyum tipis. "Rezeki anak soleha," katanya sambil elus kepalaku. Tapi matanya kosong. Bukan itu aja. Setiap malam Jumat, ibu pasti siap-siap sejak sore. Masak banyak, padahal nggak ada tamu. Di atas meja makan, selalu ada daging mentah di atas piring hitam. Kadang daging ayam, kadang kayak daging sapi. Tapi pernah aku lihat warnanya lebih gelap dari biasanya, dan baunya aneh. Kayak darah basi. Dan yang paling bikin aku takut, kamar ibu selalu dikunci rapat dari dalam. Tapi kadang, suara-suara aneh keluar dari situ. Suara orang cekikikan kecil, nggak kayak suara ibu. Terus suara benda digeser, dan suara berat yang bisik-bisik, nggak jelas ngomong apa. Aku pernah coba nguping di depan pintu. Tapi tiba-tiba, pintunya kebuka sendiri. Padahal ibu nggak ada di dalam. Lampunya mati, tapi udara di dalam kamar itu dingin banget. Rasanya kayak masuk lemari es.
Aku mulai nggak betah di rumah. Tapi setiap kali aku coba keluar, ibu selalu nyuruh aku pulang cepat. Nggak boleh kemana-mana malam Jumat, katanya tegas. Nanti ada yang nyariin. Siapa yang nyariin? Aku nggak tahu. Tapi firasatku, jawabannya ada di gudang belakang. Tempat yang sekarang dikunci 2 kali lipat lebih rapat, tapi tiap malam Jumat, aku tahu pasti, ada yang keluar dari sana. Dan ibu, kayak sengaja nungguin. Semakin hari, aku semakin merasa terjebak dalam rumah ini. Ada sesuatu yang mengikatku, tapi aku nggak tahu apa. Setiap kali aku mencoba membuka mulut, ibu hanya menggelengkan kepala dengan senyum yang nggak wajar. Diam saja, Intan. Nanti semua akan baik-baik saja, katanya sambil mengelus kepalaku, seperti saat aku masih kecil. Tapi senyumnya terasa makin dingin. Aku mulai sering berlarian keluar rumah, mencari alasan apapun supaya bisa jauh dari ibu. Tapi setiap kali aku kembali, rumah ini selalu terasa semakin mencekam. Ada perasaan aneh yang mengikutiku, sesuatu yang gak bisa kujelaskan, tapi jelas ada. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengintip lebih jauh. Aku ingin tahu apa yang terjadi di gudang belakang. Setelah semua tertidur, aku memberanikan diri untuk mendekat. Kudekati pintu gudang yang selalu terkunci rapat, tangan gemetar, tapi aku tahu ini satu-satunya cara untuk mengungkap apa yang sedang terjadi. Aku berhasil menemukan kunci yang tersembunyi di bawah karpet lantai ruang tamu. Dengan hati-hati, aku membuka pintu gudang. Suasana di dalamnya sangat gelap, hanya ada cahaya samar dari lilin-lilin yang masih menyala. Aku melangkah perlahan, semakin mendekat ke tengah ruangan yang penuh dengan barang-barang tua yang tak terpakai. Tapi apa yang kutemukan di sana membuat tubuhku terasa kaku. Di tengah-tengah gudang, ada sebuah meja hitam besar, dengan sejumlah benda aneh di atasnya. Ada kain putih yang terlipat rapi, sebuah pisau besar berlumuran darah, dan sebuah potongan daging yang masih segar. Semua benda itu berkilau di bawah cahaya lilin, seolah mereka memiliki nyawa sendiri. Itu bukan daging biasa. Aku merasa mual. Dan tiba-tiba, dari dalam kegelapan, aku mendengar suara berat, seperti gumaman dari seseorang yang sedang berbicara pelan. Aku mengenali suara itu. Itu suara ibu. Aku mundur perlahan, tapi sebuah tangan besar menyentuh pundakku, membuatku terjerembab ke lantai. Sosok tinggi besar, hitam legam, berdiri di depanku. Matanya yang merah menyala menatapku tajam. "Jangan takut, Intan," suaranya dalam dan serak. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." Aku hanya bisa diam. Tubuhku beku. Sosok itu tertawa, dan suara ibu terdengar bersahutan dengannya. Aku tahu, malam itu, aku sudah terlalu jauh terjerat dalam sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Ibu dan makhluk itu, mereka sudah terikat. Hari-hari setelah kejadian itu, aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang gak pernah berakhir. Setiap kali aku melihat ibu, rasanya ada yang hilang dari dirinya. Senyumnya gak lagi hangat, dan matanya yang dulu penuh kasih sayang, sekarang malah tajam dan dingin. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Makin lama, makin banyak kejadian ganjil yang terjadi. Malam-malam, suara-suara seperti tangisan sering terdengar dari dalam kamar ibu. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang kesakitan. Aku sempat sekali nekat mengetuk pintunya, tapi ibu langsung buka pintu dengan cepat dan menatapku dengan pandangan yang bikin jantungku berhenti sejenak. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya, suaranya dingin dan gak seperti ibu yang aku kenal. Aku mulai semakin sering terjaga tengah malam. Jam 2 atau 3 pagi, aku selalu mendengar langkah kaki berat di lorong rumah. Langkahnya berat, seperti orang yang memakai sepatu besi. Tapi ketika aku lihat, nggak ada siapa-siapa. Cuma bayanganku yang mulai terasa kabur, tak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang enggak. Kadang, aku merasa seperti diikuti. Aku pergi ke sekolah, dan entah kenapa rasanya selalu ada yang mengawasi dari kejauhan. Aku nggak bisa lagi merasa aman, bahkan di luar rumah. Di rumah, benda-benda sering berpindah tempat. Buku-buku di rak tiba-tiba jatuh sendiri,
atau piring-piring di dapur pecah tanpa alasan yang jelas. Semuanya terasa tidak wajar. Dan ibu, dia makin gak peduli. Terkadang aku merasa dia benar-benar tak melihatku. Kalau aku bicara, dia hanya diam, seolah-olah aku tidak ada. Bahkan saat aku coba tanya soal gudang belakang, dia hanya tersenyum sinis. "Kamu tidak mengerti, Intan," jawabnya pelan. "Ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang bisa kamu lihat." Aku semakin takut. Suatu malam, aku terbangun karena suara berisik dari luar kamar. Ketika aku membuka mata, aku melihat ibu sedang berdiri di samping tempat tidurku. Matanya merah, wajahnya pucat, dan mulutnya terkatup rapat, seperti menahan sesuatu. Aku memanggilnya, tapi ibu hanya berdiri diam, seolah tak mendengar. Wajahnya kosong. Ketika aku berusaha meraih tangannya, tiba-tiba ada suara keras dari luar kamar. Sesuatu yang sangat besar, sepertinya ada yang menggerakkan benda berat. Ibu langsung melangkah ke pintu dengan cepat, dan dalam hitungan detik, dia menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan. Aku hanya bisa terdiam, tubuhku kaku, seolah terjebak dalam keheningan yang tak wajar. Aku mulai menyadari satu hal, ada sesuatu yang sangat salah dengan ibu. Sesuatu yang menguasainya, dan aku tidak bisa lagi berpaling dari kenyataan itu. Rumah ini, ibu, semua yang terjadi, semuanya sudah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan daripada yang bisa aku bayangkan. Hari itu, aku bolos sekolah. Bukan karena sakit, tapi karena aku udah nggak sanggup lagi pura-pura semuanya baik-baik aja. Rasanya kayak hidup dalam rumah yang setiap sudutnya ngumpet sesuatu. Dan aku tahu, aku harus cari tahu. Siang itu ibu pergi entah kemana. Biasanya dia jarang keluar rumah siang-siang, tapi kali ini dia pergi dari pagi. Aku tahu ini kesempatan. Setelah yakin rumah benar-benar sepi, aku langsung masuk ke kamar ibu. Pintu terkunci, tapi aku nekat congkel pakai penjepit rambut. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung keluar. Campuran bau dupa, darah, dan sesuatu yang gak bisa kujelaskan. Di dalam kamar, semuanya terlihat berbeda. Dinding dipenuhi kertas kuning dengan tulisan aneh, dan di pojok ruangan ada kotak kayu kecil. Awalnya aku pikir itu tempat perhiasan, tapi waktu kubuka, isi di dalamnya bikin aku mundur selangkah. Potongan rambut, paku berkarat, tulang jari yang entah milik siapa. Dan di antara semua itu, ada foto aku, robek di bagian mataku. Di belakang foto itu ada tulisan tangan ibu, tumbal pertama, penjaga kekal. Jantungku langsung berdebar. Tangan gemetar. Aku cari lagi di dalam kamar itu, dan kutemukan buku catatan tua. Sampulnya dari kulit, dan isinya ditulis tangan, penuh dengan bahasa yang susah dimengerti. Tapi beberapa kata bisa kupahami: pesugihan, jin pengganda, tumbal darah, pemuas nafsu, kekayaan kekal. Ada satu halaman yang dibatasi pita merah. Di situ tertulis jelas. Setiap Jumat Kliwon, tumbal dipersembahkan. Anak darah daging sendiri memperkuat ikatan. Jin akan memperpanjang kontrak jika tumbal dipuaskan. Aku terdiam lama. Nafasku berat. Otakku berusaha mencerna semua itu. Tapi aku tahu satu hal pasti, ibu memang benar-benar menjualku. Semua keanehan selama ini, semua yang ibu lakukan, semua perubahan yang terjadi, itu bukan kebetulan. Dia sudah menyiapkan semuanya. Aku bukan lagi anak yang dilindungi. Aku adalah bagian dari kontrak setan yang dia sepakati. Aku adalah persembahan. Dan tiba-tiba, dari jendela, aku lihat ibu berdiri di halaman. Dia menatap langsung ke arah kamar. Wajahnya pucat. Tapi bukan karena marah. Lebih ke kecewa. Atau mungkin takut? Dia tahu aku sudah tahu. Sejak tahu semuanya, aku nggak bisa tidur tenang. Setiap malam, aku nunggu suara pintu kamar ibu terbuka, langkah kaki berat, atau tawa serak dari balik tembok. Tapi malam itu, nggak ada suara apa-apa. Hening. Dan itu justru bikin aku makin takut. Aku tahu, kalau aku diam terus, aku bakal jadi korban selanjutnya. Aku harus melawan.
Harus kabur, atau minimal cari bantuan. Tapi siapa yang bakal percaya? Siapa yang mau dengar cerita tentang ibu sendiri yang kerja sama-sama jin demi kekayaan? Besoknya, aku ke rumah Bu Rika, tetangga lama yang dulunya pernah deket sama ibu. Sekarang dia tinggal sendirian, jauh dari keramaian. Awalnya dia kaget lihat aku datang, tapi begitu aku cerita setengah dari kejadian di rumah, wajahnya langsung berubah. Dia nggak kelihatan heran. Malah, kayak udah tahu. Jin pengganda itu bukan hal baru, Tan, katanya pelan. Ibu kamu bukan orang pertama di desa ini yang tergiur. Tapi yang dia lakukan, lebih dari sekadar minta kaya. Aku terdiam. Bu Rika ambil sesuatu dari lemari tua, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ini air ruqyah. Memang nggak bisa ngusir jin sekuat itu, tapi bisa memperlambat mereka. Oleskan ke tangan, leher, dan dada. Jangan sampai lupa. Dan satu lagi, dia menyerahkan kalung kecil dengan tulisan Arab di dalamnya. Kalau kamu ngerasa dia mulai berubah lagi, pakai ini. Jangan lepas. Malam itu aku pulang dengan dada berat. Rumah masih sunyi waktu aku masuk. Tapi perasaan gelap tetap terasa. Aku langsung ke kamar, dan sebelum tidur, aku oleskan air itu ke tubuhku. Rasanya dingin, tapi ada sensasi aneh. Seperti diselimuti sesuatu yang ringan. Sekitar tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar. Pelan, berat, menuju kamarku. Aku pura-pura tidur. Tapi detak jantungku makin cepat. Pintu kamar terbuka. Aku merasakan kehadiran seseorang masuk. Nafasnya berat, dan aroma menyengat langsung memenuhi ruangan. Dia berdiri di sisi ranjangku. Lama. Diam. Tiba-tiba, dia bicara. Intan, kamu sudah tahu ya? Itu suara ibu. Tapi, bukan ibu juga. Seperti ada dua suara dalam satu mulut. Satu pelan, satu lagi kasar. Aku membuka mata perlahan. Ibu berdiri di sana. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Tapi dia nggak marah. Dia menangis. Aku nggak punya pilihan, katanya pelan. Aku cuma ingin kamu hidup enak. Aku nggak sanggup lihat kamu susah terus. Aku duduk perlahan. Kalung pemberian Bu Rika masih di leherku, dan saat kulihat ke arah ibu, tubuhnya sedikit mundur. Dia seperti takut. Ibu, tolong hentikan. Ini udah cukup, kataku pelan. Kalau ibu sayang aku, kita pergi. Kita cari orang yang bisa bantu. Ini semua belum terlambat. Ibu menggigit bibirnya. Wajahnya seperti berperang dengan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, dari belakang tubuhnya, muncul bayangan besar. Hitam, tinggi, tanpa wajah, tapi matanya merah menyala. Terlambat. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Ibu menjerit, tubuhnya terdorong ke belakang seolah ditarik. Aku buru-buru baca doa yang kupelajari dari Bu Rika, dan saat air ruqyah kuteteskan ke lantai, makhluk itu melengking, suaranya seperti ribuan beling pecah. Ibu tergeletak, pingsan. Makhluk itu menghilang. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Mereka tahu aku mulai melawan. Dan sekarang, mereka marah. Malam itu, semua terasa berbeda. Suasana rumah yang sebelumnya hening, tiba-tiba menjadi sesak. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan setiap sudut ruangan. Aku mencoba tidur, namun mataku tetap terbuka, jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Apa yang terjadi setelah aku melawan itu, benar-benar membuatku terjebak dalam ketakutan yang semakin mendalam. Ibu masih terbaring lemah di tempat tidur. Namun, aku bisa melihat jelas perubahan yang terjadi padanya. Tubuhnya tampak lelah, wajahnya pucat pasi, dan napasnya terengah-engah. Aku tahu, sesuatu telah terjadi pada dirinya. Aku merasakan betul, bahwa jin pengganda itu masih mengintainya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menguasai. Tapi yang membuatku semakin takut adalah perasaan di dalam rumah ini. Seperti ada banyak mata yang memandangi, tapi aku nggak bisa melihat siapa yang melakukannya. Malam itu, aku merasa seperti bukan lagi berada di dalam rumahku.
Semua terasa asing. Langkah-langkah kaki berat terdengar di luar kamar, lalu hilang begitu saja. Suara-suara berbisik datang dari setiap sudut, meskipun tak ada seorang pun di sana. Aku merasa seperti dikelilingi oleh makhluk yang gak bisa kulihat, tapi bisa merasakannya. Aku tak tahu berapa lama aku terbaring dengan ketakutan, sampai akhirnya suara ibu yang lemah memecah keheningan. "Intan, tolong, jangan biarkan dia kembali." Suara ibu terdengar tercekat, seperti ada sesuatu yang menahan suaranya. Aku langsung bangkit dan berlari ke samping tempat tidur ibu. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Dia menatapku, tapi seolah melihat lewat diriku, seperti dia tidak mengenaliku. Aku mengguncang bahunya, berusaha membuatnya sadar. Ibu, bangun. Tolong, jangan diam," teriakku panik. Tapi tiba-tiba, ibu menarik tangannya dengan cepat dan menggigit bibirnya. "Sudah terlambat, Intan. Kamu tidak bisa melawan. Dia akan mengambilmu. Dia tidak akan pergi sampai semua jiwamu terkumpul," katanya dengan suara yang serak, seperti dia berbicara bukan dengan mulutnya sendiri. Suaranya berubah, lebih berat dan dalam, bukan suara ibu yang ku kenal. Aku mundur, merasakan tubuhku dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah mati. Gelap. Hanya ada suara napas kami yang terengah-engah. Di tengah kegelapan, aku mendengar suara langkah kaki besar menghampiri. Suara itu makin mendekat, makin keras, seolah menggema di seluruh rumah. "Jangan lari, Intan. Jangan coba melawan." Suara itu muncul dari balik kegelapan, suara berat dan menggema yang membuat tulangku terasa membeku. Aku melihat bayangan besar di pintu kamar, bayangan hitam legam, lebih besar dari manusia manapun. Matanya merah menyala, dan aku bisa merasakan bau busuk yang sangat menyengat, seperti darah yang sudah lama membusuk. Aku mundur lagi, dan tanganku teraba benda tajam. Pisau dapur. Tanpa pikir panjang, aku mencabutnya dan menatap bayangan itu dengan penuh ketakutan. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriakku, berusaha menahan diri agar tidak lari ketakutan. Makhluk itu tertawa. Tawa yang dalam dan serak, seperti suara ribuan beling pecah. "Aku hanya menginginkan apa yang sudah menjadi milikku," katanya. "Ibu kamu sudah lama berjanji, dan kini saatnya dia menepati janjinya. Dan kamu, Intan, kamu akan jadi milikku selamanya." Tangan makhluk itu terulur ke arahku. Aku menggenggam pisau itu erat-erat, berusaha menahan ketakutanku. Namun, tubuhku terasa sangat lemah, seperti ada yang menghisap semua kekuatanku. Aku merasa semakin terjepit. Setiap kali aku mencoba bergerak, tubuhku seperti terikat dalam kekuatan tak terlihat yang semakin kuat. Makhluk itu mulai mendekat. Aku bisa merasakan nafasnya yang panas, dan tangan hitamnya yang dingin menyentuh kulitku. Namun, tiba-tiba, suara ibu terdengar lagi. "Intan, lari, kau masih punya kesempatan, lari." Suara ibu seperti datang dari kejauhan, tapi itu cukup membuatku sadar. Aku harus melawan. Aku harus kabur dari sini. Aku meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk itu. Pisau di tanganku kuarahkan ke arah tangan besar yang hampir menyentuh tubuhku. Aku menusuknya, dan untuk sekejap, makhluk itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Namun, itu hanya sesaat. Tangan makhluk itu bergetar, tapi tidak hancur. Tidak ada luka. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku terasa lemas dan tak berdaya. Sesuatu yang sangat besar menginjakkan kakinya di dekatku, dan aku tahu, ini adalah akhir. Aku tidak bisa melawan lagi. Dengan nafas yang terengah-engah, aku menutup mata, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkanku. Tapi tak ada yang datang. Di dalam kegelapan, aku bisa merasakan makhluk itu semakin dekat. Aku tahu, kali ini dia akan benar-benar mengambilnya dariku. Namun, sebelum semuanya berakhir, ada suara keras yang terdengar dari luar rumah. Pintu terbuka dengan sendirinya. Ibu terbangun, matanya terbuka lebar, dan dia menatapku dengan wajah yang berbeda. "Intan, bangun.
Kita harus pergi, kata ibu, suaranya terputus-putus. Tapi sudah terlambat. Saat aku melihat ke belakang, aku tahu, ini bukan lagi rumah yang dulu. Makhluk itu telah menguasai segala sesuatu di sekitar kami. Aku terjatuh di lantai, tubuhku hampir tak bisa bergerak. Rasa takut menguasai seluruh tubuh, dan aku merasa semakin jauh dari harapan. Namun, di tengah kegelapan dan ketakutan yang melanda, aku mendengar suara ibu lagi. Suara yang sekarang terdengar lebih tegas dan kuat. "Intan, kamu harus bangun." Suara itu memaksa masuk ke dalam kepalaku, menarikku keluar dari rasa takut yang menguasai. Aku membuka mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibu tidak tampak seperti biasanya. Matanya, yang dulu kosong dan bingung, kini berisi tekad. "Ayo, kita lawan," kata ibu dengan suara yang lebih jelas, seolah-olah dia bukan lagi ibu yang kukenal. Dia sudah berubah. Aku bisa merasakan kekuatan yang datang darinya. Kekuatan yang bukan dari dunia ini. Ibu berdiri, menggenggam tanganku dengan erat, dan menyeretku menuju pintu kamar. Suara langkah kaki berat makhluk itu terdengar semakin dekat. Rasanya aku tak punya banyak waktu. "Kita harus ke gudang," kata ibu, suara itu terdengar lebih tegas. Aku mengikutinya, meskipun hatiku ragu. Gudang itu adalah tempat terlarang yang selama ini aku hindari. Tapi sekarang, aku tahu, itu adalah tempat terakhir di mana aku bisa melawan. Ketika kami sampai di depan pintu gudang, ibu membuka pintunya dengan mudah, meskipun pintu itu sudah lama terkunci rapat. Di dalam gudang, udara terasa lembab dan dingin. Lampu yang redup menyorot ke berbagai benda di dalamnya, lilin-lilin, dupa, serta benda-benda lain yang dulu aku anggap sebagai barang tak berharga. Tapi kini, aku tahu semuanya ada alasan mengapa itu ada di sana. "Ibu, kenapa ke sini?" tanyaku, suaraku bergetar. Aku merasa seolah-olah tubuhku ditarik menuju sesuatu yang tak bisa kubendung. Ada ritual yang belum selesai, Intan. Selama ini, aku mencari cara untuk menghentikan semua ini. Tapi aku takut. Aku terlalu takut untuk melawan sendiri, jawab ibu dengan suara penuh penyesalan. "Sekarang, saatnya aku harus melindungimu." Ibu mulai menyalakan lilin-lilin yang ada di sekitar kami. Beberapa dari mereka berasap hitam, yang langsung menyebar di udara. Aku bisa merasakan hawa panas yang aneh menguar dari dalam ruangan itu. Setiap langkah ibu seperti menguatkan kehadiran makhluk itu, dan aku tahu bahwa kami sedang menuju puncak dari pertempuran ini. Tiba-tiba, bayangan besar itu muncul di depan kami, menutupi seluruh pintu gudang. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. "Kalian pikir ini akan selesai begitu saja?" Suaranya terdengar bagaikan 1000 jeritan yang bercampur. "Kalian hanya bagian dari rencana besar. Aku tak akan pernah pergi." Aku melihat ibu berdiri tegak, wajahnya tanpa rasa takut. "Aku akan membuatmu pergi," kata ibu dengan suara yang luar biasa tenang. Kemudian, dia meletakkan tangannya di atas meja kecil yang penuh dengan barang-barang ritus. Dengan gerakan perlahan, ibu mengambil sebuah pisau kecil yang terbuat dari perak. Aku tahu, ini adalah pisau yang sama dengan yang digunakan dalam ritual untuk mengikat jiwa pada kontrak itu. Dengan mata yang penuh tekad, ibu mengarahkan pisau itu ke makhluk besar yang kini semakin mendekat. "Aku tidak takut lagi. Ini untuk anakku." Makhluk itu mengeluarkan suara geram yang sangat keras. "Kau bisa berusaha, tapi tidak akan berhasil." Namun, ibu tidak mundur. Dengan sekuat tenaga, dia melangkah maju dan menusukkan pisau itu tepat ke arah makhluk tersebut. Tiba-tiba, tubuh besar itu terhenti, dan seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkahnya. Itu seperti sebuah benteng yang runtuh, dan makhluk itu terhempas mundur. Aku bisa merasakan hawa dingin yang segera hilang, dan suara tawa makhluk itu juga perlahan memudar. Ibu terengah-engah, namun matanya tetap penuh harapan. "Kita hampir selesai, Intan. Kamu harus kuat. Ini adalah cara kita untuk menebus semua yang telah terjadi." Namun, aku tahu ini belum berakhir. Perlawanan ini baru dimulai,
dan kami harus terus bertahan. Tapi satu hal yang pasti, ibu akhirnya berani melawan, dan aku juga harus melawan ketakutanku. Kegelapan di dalam gudang mulai pudar. Suara makhluk itu yang sebelumnya terdengar mengerikan, kini seolah mereda. Ibu berdiri tegak di depan meja, masih menggenggam pisau perak yang bercahaya aneh. Udara yang sesak di ruangan itu mulai terasa lebih ringan, dan langkah-langkah kami, yang semula gemetar, kini terasa sedikit lebih pasti. Aku menatap ibu, yang kini terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Tubuhnya gemetar, tapi wajahnya penuh keyakinan. Sepertinya dia merasa kemenangan sudah dekat. Aku ingin percaya itu. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang masih meragukan, sesuatu yang mengganjal. Kenapa semuanya terasa terlalu mudah? Sekarang kita bebas, kata ibu, suaranya masih terdengar berat. Dia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, seolah menunggu tanda bahwa kami sudah menang. Tapi saat itu juga, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebuah getaran halus, seperti ada kekuatan yang terpendam dalam ruangan ini, mulai bergema. Itu bukan getaran kemenangan, itu malah seperti ketegangan yang belum selesai. Tidak semudah itu, Intan, suara itu datang lagi. Kali ini, suara itu lebih dalam, lebih mengancam. Makhluk itu muncul lagi, meskipun tampaknya sedikit berbeda. Tubuhnya tidak lagi besar dan mengerikan seperti tadi. Sekarang, ia muncul hanya dalam bentuk bayangan gelap, yang merayap di sekitar kami. Ibu terkejut, namun tetap berusaha tenang. Apa yang kau inginkan? Kami sudah melakukan semuanya yang diminta, teriak ibu, suara penuh amarah dan keputusasaan. Kami sudah mengakhiri kontrak ini. Makhluk itu tertawa, namun tawa itu tidak terdengar seperti tawa manusia. Itu lebih seperti gemericik kaca yang pecah. Kalian pikir kontrak itu bisa dihentikan dengan hanya sepotong pisau perak, kata suara itu. Kontrak ini sudah menjadi bagian dari darah kalian. Hanya kematian yang bisa menghentikan semuanya. Aku merasa darahku membeku. Tidak ada yang bisa mengakhiri ini, bukan? Kami sudah berusaha segalanya. Tapi kenapa makhluk itu masih ada? Kenapa aku merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar? Kalian pikir kalian sudah menang? Lanjut makhluk itu dengan suara mengejek. Semuanya sudah terlambat. Ibu kamu sudah mengorbankanmu jauh lebih dalam daripada yang kalian kira. Tidak ada jalan kembali. Aku menatap ibu yang tampaknya mulai gemetar. Wajahnya tampak bingung, seolah dia baru saja tersadar akan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Aku mulai merasa ketakutan yang lebih besar. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan dengan jin itu? Ibu terdiam sejenak, mulutnya terbuka, tapi kata-kata tidak keluar. Akhirnya, dengan suara terisak, dia berkata, Aku tidak tahu. Waktu itu, aku sangat ingin kaya, Intan. Aku sangat lemah. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Aku terlalu percaya pada janji-janji kosong yang ditawarkan jin itu. Aku bisa melihat rasa penyesalan yang mendalam di wajah ibu, tapi itu tidak cukup untuk membuatku merasa aman. Aku merasa terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang selama ini disembunyikan daripadaku. Jadi, kamu tahu, ibu, aku hampir berbisik. Kamu tahu dari awal bahwa aku akan jadi korban dari semua ini? Ibu menunduk, tak sanggup menjawab. Dalam diamnya, aku bisa merasakan bahwa dia bukan hanya merasa bersalah, tapi juga sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tidak punya jalan keluar. Tidak ada cara untuk menghapus semua yang telah terjadi. Makhluk itu muncul lebih dekat, dan kali ini bentuknya mulai terlihat lebih jelas, wajahnya hitam, tanpa ekspresi. Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan jika kamu menginginkannya, Intan, bahkan jika kamu ingin melawan, semuanya sudah terkunci dalam takdir ini. Aku merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan, seperti ada kekuatan yang merenggut semua harapan dari dalam diriku. Ada sesuatu yang menghancurkan dalam kata-kata itu. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, katanya.
Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah ibu lakukan. Ibu yang terlihat sangat lelah dan putus asa, tiba-tiba menatapku dengan mata penuh keteguhan. Intan, maafkan ibu. Aku tidak pernah berniat seperti ini. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan dulu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi sekarang, kita harus menghadapinya bersama. Namun, aku merasakan kekosongan dalam kata-kata itu. Ibu mungkin sudah merasa menyesal, tapi penyesalan saja tidak cukup. Tidak ada cara untuk menghapus kontrak ini. Tidak ada cara untuk menghapus pengorbanan yang telah terjadi. Saat itu juga, bayangan makhluk itu semakin mendekat. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari permainan yang lebih besar, dan kami terjebak di dalamnya. Tidak ada cara untuk keluar. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa dihentikan, kata makhluk itu lagi dengan suara mengejek. Semua ini adalah bagian dari takdir kalian. Aku hanya bisa menatap ibu dengan rasa kehilangan yang mendalam. Kami sudah terjebak dalam dunia ini, dan tak ada jalan keluar. Aku menatap ibu dengan kebingungan yang semakin dalam. Keputusasaan mulai merayapi tubuhku. Apa yang harus kami lakukan? Makhluk itu sudah menyatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Takdir kami sudah terkunci. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat dan suaranya semakin keras, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata dengan tegas, "Cukup." Aku kaget. Suaranya tidak lagi terdengar penuh penyesalan, melainkan penuh dengan kepercayaan diri yang sebelumnya tidak pernah aku dengar. Matanya yang sebelumnya penuh keraguan, kini dipenuhi dengan keyakinan yang besar. Seperti ada kekuatan yang tiba-tiba mengalir dari dalam dirinya. Makhluk itu berhenti bergerak, terdiam sejenak. "Apa yang kau lakukan?" tanya makhluk itu dengan suara gemetar, seolah untuk pertama kalinya ia merasa terancam. Ibu tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Selama ini aku sudah terlalu takut untuk bertindak. Aku berpikir semuanya sudah terlambat, tapi ternyata, aku masih punya pilihan, jawab ibu dengan suara yang keras dan penuh tekad. Aku merasa seperti dunia ini terbalik. Semua yang aku ketahui tentang ibu, tentang kekuatan yang kami hadapi, seolah berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, ibu menunduk, menggenggam pisau perak itu dengan kedua tangan. Aku tahu, pisau itu bukan sekadar senjata biasa, melainkan alat yang mengikat jiwa dalam kontrak ini. Tapi kali ini, ibu tidak akan menggunakannya untuk menyerang, dia menggunakannya untuk memutuskan segala sesuatu. "Ibu, apa yang kau lakukan?" aku berbisik, meskipun tubuhku gemetar. Aku takut apa yang akan terjadi. Ibu memandangku dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Intan, aku sudah terlalu jauh terjerat. Tapi aku bisa membuat pilihan yang berbeda sekarang. Aku tahu kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Dalam sekejap, ibu menancapkan pisau perak itu ke tanah, tepat di tengah ruang ritual. Ada ledakan cahaya yang sangat terang, dan aku terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Ketika cahaya itu mereda, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan makhluk itu mulai menyusut, berubah menjadi asap hitam yang melayang di udara. "Ini tidak mungkin," teriak makhluk itu, tapi suaranya kini terdengar semakin lemah. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatannya mulai menghilang. Tanpa diduga, tubuhnya hancur menjadi serpihan hitam yang menghilang begitu saja. Ibu berdiri dengan napas tersengal-sengal, wajahnya terlihat lega, meskipun masih ada sisa-sisa ketakutan yang menggelayuti dirinya. "Aku memutuskan kontraknya, Intan. Aku memutuskan segala sesuatunya dengan keberanian yang dulu tidak pernah ada. Ini bukan hanya tentangmu, tapi juga tentang aku." Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu mendalam, dan sulit dipercaya. Aku memandang ibu dengan perasaan yang campur aduk. Ada kebanggaan, ada juga rasa takut. Apa yang terjadi barusan? Kenapa ibu tiba-tiba begitu kuat? Namun, saat aku hendak bertanya lebih jauh, ada suara halus yang datang dari arah pintu. Aku menoleh.
Seorang sosok muncul dari kegelapan, bukan makhluk itu, bukan iblis yang tadi. Tapi seorang pria, yang sepertinya sudah aku kenal. Apakah kamu pikir semuanya selesai begitu saja? Pria itu berkata dengan senyuman dingin yang aku kenal. Itu adalah ayahku. Ayah? Suaraku hampir tak keluar. Aku terkejut, bingung, dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ayah yang sudah lama menghilang, yang menurut ibu telah meninggal, kini berdiri di hadapanku. Ternyata kalian sudah menemukan jalan keluar, kata ayah dengan nada sinis. Tapi kalian lupa satu hal penting. Selama ini, aku yang mengikat kontrak itu. Aku yang membuat semuanya berjalan. Aku terdiam. Tubuhku terasa kaku, dan otakku berputar. Jadi, ini bukan hanya tentang ibu dan jin itu? Ayah adalah bagian dari semuanya? Ibu menatap ayah dengan wajah penuh kebingungan, tetapi juga ada perasaan marah yang muncul. Kau? Tapi kau sudah meninggal. Selama ini aku ada di sini, kata ayah dengan senyum jahat. Aku hanya memilih untuk bersembunyi di balik bayang-bayang. Aku yang mengatur semuanya, aku yang mengendalikan ini semua. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Ayah, yang aku pikir sudah meninggal bertahun-tahun lalu, ternyata menjadi bagian dari permainan ini sejak awal. Semua yang terjadi selama ini, kekayaan yang tiba-tiba datang, semua itu adalah bagian dari rencananya. Sekarang, ibu dan aku berdiri di tengah-tengah kegelapan, tanpa tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, kami telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa kami bayangkan. Dan aku tahu, kenyataan ini jauh lebih mengerikan daripada yang kami kira. Tamat.